Salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
selamanya kau hebat bagiku, selamanya, selamanya kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang patut disembah, Engkau Allah yang patut ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Engkau Allah penguasa seluruh alam jagat raya ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh merayakan perayaan Paskah Tuhan. Oh, kami jemaat-Mu dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang hadir ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang hadir di tempat ini. Biar kami semua di tempat ini boleh diberkati oleh berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. GPDI Philadelphia Kedung Uni on fire. Sekali lagi GPDI Philadelphia Kedung Uni hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kita sambut lagi dengan pujian anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Yesus hidup, haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, haleluya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada di esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Ada di esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus
Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Ada di esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, haleluya, sebab Dia hidup. Ada di esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dari sampai saat ini Dia telah bangkit kembali. Mari kita angkat pujian darah Yesus. Haleluya.
dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mimbar saya serahkan kepada Ibu Gembala. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Glory, haleluya. Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan, untuk kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami yakin dan kami percaya Allah Roh Kudus menuntun setiap kami, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi rema di setiap kami masing-masing. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah, di mana tempat kami berdiri, kami menerima berkat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, selamat Paskah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat saudara? Haleluya, Tuhan kita Yesus dahsyat. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar.
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dan itu memang benar saudara. Adalah sebuah jaminan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kita punya Allah yang dahsyat, yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa untuk kita. Jadi tempat di mana kita berdiam saat ini memang hanya Alkitab katakan bukan ngekos. Nah, tetapi hanya sementara, atau kita hanya apa ya saudara ya? Kita bukan kalau ngekos itu masih ada hak sedikit ya, namanya bayar, jadi bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini kita hanya numpang. Nah, coba kebayang saudara kalau numpang di rumah seseorang, bisa nggak saudara seenaknya dan merasa itu rumah sendiri ya? Sekalipun tuan rumah bilang anggap rumah sendiri ya, tapi kita masih aduh nggak bisa deh. Nah, itu yang terjadi dengan anak-anak Tuhan. Wah, jangan sampai kita merasa ini milik kita dunia ini ya. Karena memang dunia ini pun memang tidak ada pemiliknya. Semuanya akan binasa, kata firman Tuhan ya. Sampai nggak kelihatan lagi. Amin. Jadi kita bersyukur karena dunia ini binasa, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh pengorbanan Yesus, oleh kebangkitan Yesus, kita punya tempat terindah di surga. Amin. Saya sangat diberkati dengan lagu pujian Ada Tempat Yang Mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Amin. Hanya untuk membawa kita ke tempat yang mulia. Dia mau turun datang supaya kita mendapatkan apa yang sudah Dia sediakan di sana. Amin, saudara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan kita, kepada Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus. Karena sekalipun dalam keadaan terbatas, masih dalam pasca yang dengan keadaan seperti sekarang ini saudara, kita tidak bertatap muka, kita tidak bisa bersalaman memberi selamat karena kita memperingati lagi kebangkitan Tuhan kita yang luar biasa, tapi tidak menutup sukacita atau tidak menghalangi sukacita kita untuk kita benar-benar merasa bersyukur karena Tuhan sudah bangkit buat saya dan saudara. Itulah yang saat ini saya syukuri. Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu, oleh karena Engkau sudah menang, maka kami masih bisa bagaimana kami ada bahkan melayani saudara. Saya pribadi, saya merasa ini anugerah yang luar biasa. Saudara, akhir-akhir ini saudara, saya jujur, saya sempat hampir tawar hati. Dan kata Bapak Gembala, jika kamu tawar hati dalam kesesakan, kembali ke firman Tuhan, maka kecillah kekuatanmu. Karena memang sebenarnya saudara, saya kalau berkhotbah ke saudara dan memberikan saudara seperti angan-angan atau mimpi belaka saudara, saudara tenang, nanti Tuhan akan tolong. Dunia ini akan benar-benar menjadi aman kembali. Dunia ini akan benar-benar menjadi tenang kembali. Dunia ini akan menjadi semakin baik kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan. Itu saya sedang memberitakan kebohongan saudara. Kebetulan jemaat GPDI Philadelphia Kedunguni, kalau pagi hari kami baca sekarang di kitab Daniel masuk pasal 3. Dan untuk siang hari doa siang kami sudah berada di kitab Wahyu pasalnya yang ke-10. Jadi sudah di sana meterai pertama, meterai kedua sampai meterai ke-7 dan sekarang kita sedang dalam sangkakala. Jadi kita ini sudah ada di dalam pembukaan meterai kehidupan kita sekarang ini. Jadi kalau kita rajin baca firman Tuhan dan rajin menggali Alkitab kita, menggali kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus pasti memberi ilham kepada kita bahwa sesungguhnya dunia tidak akan semakin hari semakin baik saudara. Dunia tidak akan semakin hari semakin menjadi lebih indah dan lebih memberikan apa ya? Memberi jaminan kepada kita. Enggak saudara, saya akan berdusta besar kalau saya bilang tenang saudara, semua akan berlalu, semua akan menjadi baik-baik saja. Dunia ini akan semakin lebih baik saudara. Enggak bisa saudara. Corona sebentar pergi,
kata firman Tuhan, dunia ini seperti kain usang. Tahu saudara kain usang? Saudara pernah di rumah punya kain usang? Kain usang itu seperti ini. Kain yang sudah lama tidak digunakan, mungkin sudah kena panas, kena hujan, atau sering basah, sering dijemur. Nah itu kalau dia sobek, saudara sobek yang satu, pakai sebentar dia sobek yang lain. Nah inilah dunia ini. Dunia yang kita sedang tempati sekarang ini. Sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi mau kemana saudara? Nah ada sekarang video yang sedang beredar. Nah katanya begitu banyak penduduk bumi yang sudah mendaftar ke planet Mars. Nah saya nggak bilang itu tidak baik. Saya juga nggak bilang itu menjudge itu program yang sesuatu yang tidak baik pokoknya saudara. Tetapi saya cuma mau kembali ke firman Tuhan. Ya, jadi manusia itu diciptakan Allah dan ditempatkan di bumi. Jadi saudara mau ke planet Mars, mau ke bulan bintang, mau pindah planet manapun, saudara nggak bisa luput dari mata Allah. Ya, jadi nggak ada yang kekal saudara. Yang kekal hanya hidup kita ini, yaitu apa? Jiwa kita ini. Kekal di mana? Kekal di surga atau kekal di neraka? Jadi kita hanya sedang memerankan peran kita sementara waktu di dalam dunia ini. Dan segera akan berakhir. Jadi masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Tetapi kabar baik buat kita anak-anak Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya diselamatkan jiwa kita, tapi kita dipelihara oleh Tuhan di masa-masa kesusahan-kesusahan ini. Amin. Firman Tuhan yang katakan, jangan takut, aku ini Allahmu. Jangan gentar dan gelisah, sebab aku beserta dengan kamu. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Cuman satu kuncinya, kita tetap ada di dalam Yesus. Kita tetap bersama Yesus membangun manusia rohani kita sehingga menjadi raksasa di dalam hidup kita. Ketika manusia rohani kita menjadi raksasa dalam hidup kita, saudara, daging ini tidak bisa akan berkuasa atas kita. Justru rohani kita kuat, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk supaya jiwa kita dapat mengendalikan daging kita. Sehingga dalam segala keadaan kita mampu mengucap syukur. Kita mampu melewati hari demi hari dengan hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi gak akan semakin baik ya saudara ya. Jadi gak akan semakin lebih gimana ya, lebih menjanjikan saudara. Makanya saya sering katakan, kalau kita masih diberikan kesempatan beribadah walaupun dengan keadaan seperti ini, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu kasih karunia yang luar biasa. Amin saudara. Karena kesempatan itu yang luar biasa. Amin. Karena tidak selamanya saudara. Dan kita nggak ngerti sampai kapan keadaan kita seperti ini. Saya katakan, saya bukan mengutuki dunia ini saudara. Jadi saudara jangan salah. Kok pendeta, kok hamba Tuhan khotbahnya nakut-nakutin jemaat. Tidak saudara. Justru apa yang sedang kami katakan saat ini, apa yang sedang kami lakukan saat ini, mengumandangkan supaya kita memperjuangkan keselamatan kita, atau maksud saya mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena apa saudara? Supaya kita mawas diri, supaya kita lebih mempersiapkan diri kita, rohani kita, supaya ketika ada kesusahan datang, ketika ada dunia ini dengan keadaan yang semakin jahat, kita nggak goyah saudara. Karena apa? Firman Tuhan katakan, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan anak-anaknya. Amin saudara. Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Jadi saudara tidak takut. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Saudara yang kekasih, kita kembali ke firman Tuhan kita pada hari Jumat kemarin, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2.
Filipi pasalnya yang kedua. Maaf saudara. Di sana kita sudah baca dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi hanya di dalam Yesus. Dengar ya saudara, baca baik-baik, simak Alkitab saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Perhatikan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, saya katakan pada hari Jumat yang kemarin bahwa kita nggak mungkin melakukan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kalau kita tidak mengenal pribadi Yesus yang harus menjadi teladan kita. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kepercayaan kepada kami sebagai pendamping gembala untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara, Bapak Gembala masih belum bisa bersama-sama dengan kita, sekalipun dengan penuh kerinduan dia bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Namun dengan keadaan sekarang ini tidak memungkinkan. Tapi sekali lagi saya katakan, Bapak Gembala luar biasa. Jadi selalu ada buat kita, selalu bersama-sama dengan kita dalam doanya dan dalam setiap firman-firman Tuhan yang selalu dia sampaikan kepada kita. Tetap on fire saudara, amin. Tadi kembali ke firman Tuhan saudara, bahwa Alkitab katakan di sini dikatakan tentang pribadi Yesus yang harus kita miliki. Amin saudara. Ayat pertama dikatakan bahwa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, dan seterusnya bagaimana kita hidup saling menghargai, saling merasa, tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa saya tidak lebih dari orang lain. Bukan merasa minder atau rendah diri dan menutup diri, tidak. Tapi Tuhan mau supaya kita punya hati yang besar untuk memberi ruang kepada orang lain. Bukan selalu kita yang harus orang yang mengerti saya, harus mereka yang tahu siapa saya. Bahkan orang yang kebablasan ya, saking apa ya saya mau bilang ya, sering kan kita suka dengar, kamu nggak tahu siapa saya, kalau orang lagi marah ya kan. Lah bagaimana orang mau tahu? Orang dia sendiri nggak kenal dirinya, makanya nanya siapa saya, iya kan saudara? Tanpa sadar kalau sudah lagi orang Manado bilang sepaneng, nah kalau mulai keakuannya mulai digoyang, digoncang sedikit, mulai dia nggak tahu ya siapa saya. Ya bagaimana dia mau tahu siapa kamu? Kamu saja nggak tahu, makanya tanya siapa kamu, ya kan? Nah itu manusia. Tapi intinya saudara, ini tentang sifat-sifat Kristus yang harus ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena di dalam ayatnya yang ke-6, 7, 8 menceritakan bagaimana Yesus yang dalam rupa Allah, setara dengan Allah, sama dengan Allah, mengosongkan dirinya menjadi hamba, melayani manusia. Nah itu teladan yang luar biasa. Kita kembali lagi, teladan yang luar biasa. Dia mau mati, dia mau rela memberi hidupnya, bahkan untuk orang-orang yang dia tahu sendiri gak mau menerima keadaannya, tidak mau menerima keselamatan. Gak semua orang mau terima keselamatan. Sekalipun orang yang sudah berkali-kali dengar Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, banyak yang sudah tahu, tapi menutup telinga, menutup hati, karena mereka lebih percaya dengan yang namanya saya mau katakan aturan-aturan dunia. Ya saudara, saudara terjemahkan sendiri karena saya tidak bahas di situ. Jadi banyak orang yang memang hanya takut dengan hukum manusia daripada hukum firman Tuhan.
Jadi sebenarnya hati nurani sudah mengerti dan tahu ada panggilan di dalamnya. Tapi menutup hati, menutup telinga, menutup diri untuk melakukan firman Tuhan atau mau mengenal Yesus. Karena hukum dunia. Ya saudara, jadi sekali lagi saudara, kita nggak mungkin bisa melakukan pasal ayat 1 sampai ayat 5 kalau kita nggak mendalami ayat 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Kenapa? Kita harus mengerti pribadi Allah dulu. Kita harus mengerti siapa Yesus yang menjadi teladan kita. Dan kemarin kita sudah bahas, Yesus itu adalah kasih. Yesus itu adalah sebuah pengampunan yang benar-benar real, dia benar-benar nyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Karena Yesus sudah memberi contoh terlebih dahulu kepada kita. Contoh yang bisa kita tiru, bukan contoh yang mustahil untuk kita dapat lakukan. Dia sudah taat, dia setia, bahkan taat sampai mati dan mati di kayu salib. Mau menanggung dosa orang banyak yang secara kalau saya jadi Tuhan Yesus, betapa hatinya sakitnya minta ampun saudara. Kenapa? Ketika dia disalib, dia diolok-olok, dia dipermainkan, dia dihujat. Saudara, kalau saya yang di sana, saya mungkin bisa teriak sambil menggunakan kedaulatan saya. Mungkin kalau saya ya di sana ya saudara, bikin gempa bumi yang dahsyat, marah pokoknya. Karena apa? Saya mungkin akan teriak, "Weh kalian, nggak tahu kalian saya begini ini untuk kalian. Saya seperti ini untuk kamu." Ya saudara, tapi Yesus tidak lakukan itu saudara. Yesus nggak lakukan itu. Dia menanggung. Dia menanggung semuanya. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang katakan, seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, mulutnya terkatup, tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak komplain. Dia hanya berserah. Saya harus bisa menyelesaikan tugas saya. Karena kalau saya tidak menyelesaikannya, kasihan. Makanya Yesus katakan, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ketika Yesus mengucapkan itu, saya tanya kepada saudara, mereka waktu memperlakukan Yesus seperti itu, Yesus lihat dengan mata kepala sendiri, mereka dalam keadaan mabukkah? Apakah mereka dalam keadaan terhipnotiskah? Apakah mereka dalam keadaan mabuk anggur atau ekstasi dan lain sebagainya, pengaruh obat dan lain sebagainya? Yesus melihat dengan mata kepala sendiri mereka mengolok-olok, meludahi dia. Secara sadar mereka melakukan, murid-muridnya mengkhianati dia, dan dia tahu mereka melakukannya dengan sadar. Jadi saudara, Yesus tahu. Jadi ketika dia berkata, "Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sesungguhnya dalam kesakitan, hati yang sangat perih dan pedih, menanggung luka-luka jasmani yang dia tanggung, dan luka-luka batinnya di mana hatinya tersobek-sobek, melihat keadaan manusia yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Saudara, coba saudara kebayang. Haleluya saudara. Jadi Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kita itu pantas. Haleluya. Nah, kembali ke ayat firman Tuhan tadi. Kalau teladan kita Yesus, Yesus yang sudah bangkit yang kita rayakan hari ini, yang sudah memerdekakan kita dari keinginan-keinginan daging kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dunia yang fana, yang menuju kepada kebinasaan ini, saudara. Mari jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.
Amin Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain membangun manusia rohani. Saya nggak capek-capek bilang membangun manusia rohani. Membangun manusia rohani itu bagaimana? Dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Jadi seperti yang saya katakan kemarin saudara, baik, perbuatan baik belum tentu benar ya saudara. Jadi jangan sampai kita salah paham, oh kalau saya sudah baik saya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya benar dong. Karena kalau cuma perbuatan yang akan dihakimi, saya banyak berbuat baik. Benar, yakin. Saudara, saya punya pengalaman. Saya pernah terlilit hutang. Hutangnya itu sebenarnya cuma 45 jutaan. 35 sampai 40-45 jutaan. Tapi karena gali lubang tutup lubang dan akhirnya membengkak menjadi 60 sampai 70 juta. Tapi saya tidak pakai uang tersebut. Jadi saya pinjem uang itu untuk menolong orang lain. Karena saya itu terlalu berbelas kasihan. Jadi saya mengorbankan diri saya, rasa malu saya, mengorbankan keluarga saya hanya untuk menolong orang lain. Ya saudara. Nah, ketika saya terjepit, ketika saya nggak bisa apa-apa karena saya mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan suami saya, jadi saya harus menanggung sendiri dengan berdiam-diam. Jadi saya harus benar-benar sebisa mungkin menyembunyikan ini semua. Dan itu sebuah kesalahan yang fatal. Nah ini saya perumpamaan, satu perumpamaan juga buat Bapak Ibu, satu contoh. Nah jadi ketika saya dalam keadaan tertekan, saya dalam keadaan orang mulai nagih sana nagih sini, sementara saya nggak berdaya. Nah curhat pun ke orang yang saya tolong itu malah dikatakan makanya begini, makanya begitu. Ngomongnya enak banget. Nggak mau tahu susahnya kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita melakukan perbuatan yang baik ya saudara. Nah, yang saya mau kasih tahu di sini saudara, ketika saya dalam keadaan terjepit, ketika saya merasa Tuhan, tolong saya Tuhan, saya menuntut sama Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya benar-benar di luar batas kemampuan saya Tuhan. Kalau saya cerita ke suami saya, waduh pikirannya kemana-mana. Wah bisa cerai atau apalah, bisa apa, pokoknya bisa. Ini bukan nominal yang kecil soalnya saudara. Waduh gimana ini ya. Saya karena dasarnya memang orang yang bertanggung jawab, saya harus menyelesaikan sedikit demi sedikit dengan caranya saya. Dan saya sempat merasa kok seperti ini ya Tuhan. Saya menolong orang lain. Saya mengorbankan kenyamanan saya yang seharusnya saya bisa bersenang-senang, saya bisa menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa, tapi saya harus memakai untuk membayar utang yang sebenarnya saya tidak pakai gitu loh. Yang sebenarnya, dan saya ketika ngomong ke orang yang misalnya datang nagih saya, Pak please Pak, beneran Pak, saya nggak pakai uang ini Pak, please Pak, saya nggak pakai. Dia nggak mau tahu saudara, saya nggak mau tahu. Itu namanya atas nama kamu, jadi yang bayar harus kamu. Nggak mau ngerti siapa yang pakai, nggak percaya juga. Ya, saya mulai mengeluh, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya kan Tuhan tahu, Tuhan paling mengerti saya. Saya melakukannya ini karena belas kasihan. Saya menolong orang-orang ini Tuhan. Nah sekarang mereka ninggalin saya, bahkan menyalahkan saya. Dalam keadaan seperti ini Tuhan kemana juga? Tuhan kan lihat saya. Nah sekarang pertanyaannya, perbuatan saya baik kan saudara? Tapi kenapa Tuhan tidak menolong? Karena baik menurut saya belum tentu benar dengan menurut Tuhan. Perkara pertama yang saya lakukan salah karena saya mengambil tindakan melawan firman Tuhan. Karena saya sembunyikan dari suami saya, itu sudah tidak baik. Kedua, saya harus berhutang ke orang, itu tidak boleh, tidak baik. Mempermalukan nama Tuhan. Baik menurut saya
karena saya menolong orang. Bahkan menurut saya itu hal yang luar biasa, karena siapa yang mau berkorban, mau mengorbankan diri untuk orang lain? Cuma Yesus ya. Tapi saya berusaha meneladani tapi salah tempat ya saudara. Nah sekarang pertanyaannya, perbuatan saya baik saudara? Baik, tapi belum tentu benar menurut firman Tuhan. Amin. Inilah yang saya maksud saudara. Kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, bukan menurut versi kita baiknya. Amin saudara. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, kita buka di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya rindu bawa kita kepada firman Tuhan ini saudara, supaya kita bisa mengerti. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya sudah sempat katakan kepada saudara Bapak Ibu yang terkasih, bahwa roh yang menyala-nyala ini, kalau kita baca di dalam King James Version saudara, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam kamus bahasa Inggris King James Version di sana katakan not slothful in business. Jadi yang pertama dikatakan tidak malas dalam bisnismu. Bisnis itu kalau orang bule itu, kalau kita lagi berantem atau apa, kalau ada orang berantem terus dia ada yang menggerai, dia pasti katakan it's not your business gitu loh. Maksudnya ini bukan urusan kamu. Jadi bisnis itu berbicara tentang urusan kita, apapun itu. Bisnis berbicara tentang keadaan atau keadaan situasi di mana kita bekerja atau melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan kita yang berhubungan dengan tubuh ini. Makanya saya mengambil kesimpulan untuk kalimat yang pertama di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Paulus itu menyuruh atau menghimbau kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, tetap kerjakan pekerjaanmu, tetap laksanakan tugas-tugasmu, jangan kendor, jangan malas-malas, lakukan. Tetapi dalam ayat yang dalam kalimat yang kedua dikatakan di sana fervent in spirit. Di sini sama artinya saudara. Fervent saya baca dalam kamus setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bersemangat dalam semangat. Fervent in spirit, bersemangat dalam semangat. Coba saudara, kalau saudara misalnya menerjemahkan itu bersemangat dalam semangat, berapi-api, menyala, membara dalam berapi-api, membara, semangat yang membara. Jadi makanya ada on fire, itu sekali lagi on fire. Rohnya itu benar-benar membara, menyala-nyala. Dan di sini dikatakan yang kedua, serving in Lord. Nah, dan layanilah Tuhan. Ternyata kita nggak bisa melayani Tuhan kalau keadaan kita itu, kalau keadaan rohani kita itu nggak menyala-nyala. Kalau keadaan kita itu gimana ya? Itu namanya mungkin kita bisa melayani tapi main-main ya saudara ya. Jadi intinya seperti ini saudara, kembali lagi kepada tubuh, jiwa dan roh. Jadi saya yakin dan saya percaya bukanlah hal yang gampang saudara. Firman Tuhan ini suatu spirit yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan, bagi kita semua. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sangat menyesatkan ini tidaklah mudah untuk kita dapat mengambil keputusan melayani Tuhan. Amin saudara. Jadi ketika firman katakan bahwa janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tujuan akhir pengorbanan Yesus, kematian kebangkitan Yesus tidak jauh-jauh dari membawa kita supaya kita tahu panggilan sejati kita adalah menjadi milik Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Untuk mengambil sebuah keputusan untuk dapat melayani Tuhan itu bukan hal yang mudah. Makanya rohnya harus menyala-nyala dulu. Kita jatuh cinta benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Nah, bagaimana kita bisa menyala-nyala di dalam Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Dan kalau kita kemarin Jumat kita sudah membahas tentang pribadi yang Yesus yang luar biasa, tentang jaminan-jaminan yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan sungkan-sungkan saudara, untuk benar-benar kita membakar roh kita, untuk kita benar-benar saya mau melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, bukan hal yang gampang ketika sekitar kita sibuk dengan hal-hal duniawi, dan justru kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dituntut untuk melayani Tuhan. Karena nggak ada jalan lain saudara, untuk bisa membangun manusia rohani, saudara harus melayani Tuhan. Wah, Ibu Gembala gimana sih? Saya nyanyi aja fales disuruh melayani Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa, saya cuma mau jadi jemaat biasa. Saya katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, kalau ada yang berkata seperti itu, Tuhan itu nggak percuma atau nggak sia-sia mau panggil, mau selamatkan orang dan cuma mau jadi penonton. Semua kita adalah peran utama, amin. Kita mengerjakan tugas kita masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir saudara mau jadi jemaat biasa. Jangan punya cita-cita untuk menjadi jemaat biasa. Amin. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saudara jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kedung nih, kalau saudara bisa lihat pelayan-pelayan altar yang luar biasa ini saudara. Mungkin banyak saudara yang sudah mengenal mereka. Loh kok bisa ya berdiri di depannya melayani Tuhan? Karena dari awal pertama kami untuk memanggil mereka atau seleksi, nggak ada seleksi saudara untuk menjadi pelayan altar. Nggak harus ini, nggak harus itu, nggak harus ada. Cuman satu, yang mau melayani Tuhan, catat namanya di depan. Tanpa paksaan, dengan sukarela, siapapun itu. Dan yang terjadi adalah mereka ini yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan rela dan mau dilatih. Yang tadinya gak bisa nyanyi, yang tadinya gak mau menyanyi, yang tadinya cuma mau jadi jemaat biasa. Karena ada mau itu modal luar biasa saudara. Ketika kita berkata Tuhan saya mau melayani, maka Tuhan perlengkapi, amin. Dan ingat, melayani tidak hanya di mimbar saja, amin saudara. Tuhan itu sangat menghargai orang yang mau melayani. Bukan bisa melayani, kalau cuma bisa banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih bisa. Tetapi di GPDI Philadelphia Kedung nih, yang kami utamakan dan yang kami rindukan, yang ada di hati untuk seluruh jemaat dan seluruh pelayan altar adalah hati yang mau melayani. Amin. Dalam segala keadaan melayani Tuhan. Haleluya. Kan saya nggak bisa apa-apa, bener kan saya di gereja cuma jadi jemaat biasa. Saudara, apa yang saudara punya pakai untuk topang pekerjaan Tuhan, amin. Saya cuma punya doa, duit nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, cuma punya doa. Itu pelayanan, amin. Justru kalau kami bisa berdiri di tempat ini melayani saudara, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena itu doa-doa dari Bapak Ibu saudara sekalian, amin. Tapi lakukan itu semua dengan benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kita, hanya penerima tamu, memberi senyum, memberi salam kepada orang yang masuk, itu pelayanan yang luar biasa. Saya selalu katakan kepada pelayan-pelayan altar atau kepada orang jemaat-jemaat yang bertugas, terutama untuk para usher di depan atau penerima tamu, saya katakan jangan anggap sepele dengan penerima tamu. Karena apa? Senyummu menentukan, ya. Cara kamu menerima tamu itu, jemaat yang lain itu sangat menentukan. Karena apa? Banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang dari rumah itu tidak dengan hati yang siap. Bisa saja dia lagi dalam keadaan putus asa, dia merasa merasa paling kasihan di dunia ini, merasa aduh saya kok begini, aduh pokoknya susah pokoknya hidupnya, atau mungkin baru bertengkar dan lain sebagainya, tidak bisa memberi senyum dan lain sebagainya. Saya nggak bisa senyum deh hari ini, pokoknya saya bebannya berat banget. Tapi ketika di depan usher penerima tamu, ketika datang dia bilang, halo tante, om, halo selamat siang, halo selamat pagi, shalom. Kasih salam dengan wajah yang ceria.
Itu orang yang tadinya kan dia nggak mungkin balas, orang sudah antusias sekali, halo. Dia, kan nggak mungkin saudara. Mau nggak mau dia senyum. Iya, selamat siang. Dia baru sadar, oh iya, saya ternyata bisa senyum hari ini, sukacita. Ternyata saya hidupnya nggak kasihan banget. Saya bisa sukacita. Ini cantik sekali, cakep sekali kalau saya senyum. Dia sadar, jiwanya menyadari itu. Dia pasti masuk dengan sukacita. Haleluya. Berbeda dengan kalau kita terima tamu, pagi. Orang yang sukacita pun jadi melempem. Aduh, gimana sih ini orang sinis banget sama saya. Dia masuk gereja, dia gak bisa lupa wajah Bapak Ibu yang di depan. Dia penuh pertanyaan, saya salah apa ya sama dia ya? Saya kira-kira dia sentimen banget sama saya. Dia gak menikmati ibadah, malah mikirin muka saudara yang cembetut sekali waktu menerima dia ya saudara. Jadi sekecil apapun pelayanan kita, mari lakukan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada jemaat biasa ya. Kenapa arahnya harus diarahkan kepada pelayanan? Saudara, untuk membangun manusia rohani kita harus melayani Tuhan saudara. Kenapa? Karena ketika kita melayani Tuhan, secara langsung kita berhubungan dengan Tuhan. Dan kita mau tidak mau harus memiliki karakter Yesus supaya kita dapat melayani Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi kembali lagi saudara, tubuh, jiwa dan roh. Haleluya. Di sini saya mau katakan kepada saudara, ini adalah satu paket. Jadi kita nggak bisa bilang kalau hanya perbuatan yang dihakimi nanti bisa nipu Tuhan gitu loh. Seperti yang saya khotbahkan kemarin. Orang kalau lagi bersalah bisa memberi supaya rasa bersalahnya hilang. Sebenarnya itu hanya kepuasan jiwa. Nah saudara, ada orang-orang tertentu juga merasa bahwa dengan dia memberi, dengan dia menolong orang, dengan versinya dia tidak sesuai dengan kebenaran, tapi dengan versinya dia sudah dapat tiket masuk untuk kekekalan di surga nanti. Jangan ya saudara, itu satu paket. Jadi tubuh, jiwa dan roh yang dipimpin oleh Tuhan. Roh yang benar-benar manusia atau tubuh ini yang hidup dalam roh gitu loh. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu untuk tubuh kita. Satu paket saudara. Jadi untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan tidak ada jalan lain. Kita harus melayani Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita. Dikatakan tubuh kita, ini jasmani kita. Amin saudara. Ketika kita mau dengan sukarela, mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka otomatis kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Keselamatan menjadi bagian kita dan kita memiliki satu keberanian atau suatu kekuatan untuk bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin saudara. Tubuh ini adalah pintu masuk untuk semua hal yang kita simpan dalam jiwa ini. Amin saudara. Jadi saudara memang tidak bisa dipungkiri bahwa tubuh ini adalah tubuh inilah yang menghubungkan kita dengan dunia ini, dengan hal-hal materi yang ada di dalam dunia ini. Tapi tubuh ini juga yang mengekspresikan sifat Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Lewat tubuh inilah kita menjadi saksi Kristus. Amin saudara. Lewat tubuh inilah kita bisa, dunia itu bisa mengenal kita, siapa kita saudara ya. Jadi kalau masih ada saudara-saudara sekalian yang suka bilang, aduh saya memang ngomongnya begini, dari sononya saya memang begini ngomongnya pahit, saya ngomongnya memang judes, saya memang ngomong kalau ngomong itu binatang itu gak bisa lepas dari mulut saya. Tapi hati saya baik, beneran hati saya ini baik. Saudara, saya mau katakan itu omong kosong saudara. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Amin. Perbendaharaan apa yang ada di dalam hatimu
itu juga yang keluar lewat mulutmu, lewat ucapanmu. Jadi nggak bisa saudara tipu perbuatan saudara atau isi hati saudara dengan kata-kata saudara. Perbuatan saudara menentukan apa isi hati saudara. Makanya tubuh ini adalah media, pintu masuk segala perbendaharaan yang ada di dalam jiwa kita. Lewat apa? Mata, telinga, mulut, dan juga tangan kaki. Panca indera kita ini adalah pintu masuk. Makanya kita harus pinter-pinter memfilter apa yang masuk di telinga kita, apa yang kita lihat, dan apa yang kita ucapkan. Yang kita lihat dan kita dengar itu sangat mempengaruhi hati kita. Makanya saya katakan, banyak-banyaklah di dalam Tuhan, banyak-banyaklah melakukan perkara-perkara rohani, banyak baca firman, banyak memuji Tuhan. Kalau rohani yang banyak masuk ke dalam pendengaran dan apa yang kita lihat, yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Intinya adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Bangun manusia rohani. Tadi saya sudah sampaikan caranya. Jalan satu-satunya adalah kita datang menyerahkan hidup melayani Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jadi tidak ada lagi ceritanya ada jemaat biasa di sini. Amin. Saudara saya cuman bisa kasih saran. Kalau ada apa-apa saya cuman bisa nebeng kasih saran. Kalau saudara lakukannya itu dengan takut akan Tuhan dan memberkati, itu luar biasa. Tuhan berkati. Itu sudah pelayanan. Sudah cuma saudara bisa berdoa. Apalagi kalau saudara memang bisa melakukan hal-hal yang kelihatan, yang bisa menjadi berkat bagi semua orang, itu luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus sudah terlebih dahulu mati dan bangkit buat kita semua. Kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan kita. Kebangkitan Yesus mengalahkan memperbaharui gambar diri kita yang rusak. Ya. Jadi kalau kita dibayangi dengan hal-hal yang tidak, saya nggak berharga, saya nggak pantas, saya nggak layak, saya yang penting sudah ikut Tuhan lah, sudah percaya Yesus, begini-begini sajalah. Nggak ada yang seperti itu saudara. Yesus sudah membangkitkan kita, Yesus sudah membangkitkan semangat kita, Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita supaya kita dipulihkan dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa baik dalam kehidupan kita. Nanti kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Saudara, dalam perjamuan ini bukan perjamuan yang biasa saudara. Jadi saudara harus benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya ritual biasa-biasa orang Kristen saudara. Ada persekutuan yang indah di sana. Saya selalu katakan bahwa banyak mujizat bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Yesus. Amin saudara. Ketika kita benar-benar menerima itu dengan luar biasa, dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang benar-benar sungguh-sungguh menyadari Tuhan, saya ini memang gak ada apa-apanya kalau gak ada Tuhan. Kalau Tuhan gak mati, gak bangkit buat saya memang gak ada apa-apanya Tuhan. Sekarang saya sadar, saya berharga. Sekarang saya sadar, saya punya potensi untuk menceritakan kepada dunia bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Bahwa saya ini adalah milik Kristus. Saya harus menjadi saksi dengan perkataan saya. Saya harus menjadi saksi dengan apa perbuatan saya. Dan saya mau melayani Tuhan apapun. Sekecil apapun Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Karena saya tahu itu panggilan Tuhan untuk saya. Amin saudara. Yesus sudah terlebih dahulu menyediakan tempat terindah buat kita. Kita tidak dapat membalas kemurahan kebaikan Tuhan saudara. Amin. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Haleluya saudara. Untuk bisa menjadi sama seperti Yesus. Berbuah-buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Tidak ada jalan lain selain kita membangun manusia rohani kita. Amin.
Jadikan manusia rohani kita raksasa dalam hidup kita, sehingga mengendalikan keinginan-keinginan daging kita yang selalu berlawan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan kita menyenangkan hati Tuhan. Karena baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Tuhan, tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, firman Tuhan yang singkat ini dan yang sangat singkat ini datang kepada kita mengingatkan kita bahwa Kristus Yesus sudah bangkit untuk kita. Kristus Yesus sudah menang. Yesus Kristus sudah memenangkan kita dan mengalahkan dunia ini untuk kita. Jadi jangan pernah sia-siakan, hidupmu berharga. Engkau punya tempat yang indah yang sudah disediakan Tuhan. Kita hanya sementara, kita hanya menumpang di tempat ini, tapi Tuhan sudah menyediakan rumah yang sangat indah di sana. Dengan membangun manusia rohani, kita akan sampai ke sana. Amin, saudara. Mari saya undang semua pelayan altar, singer untuk maju ke depan supaya kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan masuk kepada perjamuan asa yang kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Oh, haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Glory, 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 glory. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Firman Tuhan sudah datang di dalam kehidupan kami, memberkati kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar merasakan pengorbananmu yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami semua Tuhan. Engkau sudah menang bagi kami semua Tuhan, dan kami menang di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami menang dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan hidup pada hari esok bagi kami semua. Sebab Engkau hidup dan oleh darah-Mu Tuhan kami diselamatkan. Kami dilayakkan Tuhan menerima tempat terindah yang Engkau sudah sediakan buat kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh nyata kuasa-Mu, sungguh nyata pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan diingatkan untuk tetap membangun manusia rohani kami, agar Engkau tidak percuma datang menyelamatkan kami Tuhan. Kami mau merespon setiap panggilan Allah di dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Haleluya. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan lebih dari, haleluya, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saya rindu Bapak Ibu mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Di rumah Bapak Ibu sekalian, tanpa memandang kiri dan kanan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita merasakan bahwa benar-benar Allah melawat dan menjamah kita pagi hari ini.
katakan lebih dari. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Katakan oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi ada tempat yang mulia, haleluya. Oh, ada tempat mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya sementara. Yesus menebus dosa-dosa kita. Dengan penuh kasih Dia datang ke dunia ini untuk membawa kita kepada tempat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira. Amin Tuhan. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Haleluya. Oleh karena salibmu, haleluya, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi oleh karena salib. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Kuasa salibmu pulihkanku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami sadar kami manusia yang berdosa. Kami yang seharusnya binasa. Kami yang seharusnya tidak layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa salib-Mu kami dilayakkan, kami dimenangkan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Layakan kami Tuhan, baik hamba Tuhan yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Baik pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan. Perjamuan kudus Tuhan Kau berkati. Layakan Tuhan, kuduskan roti perjamuan ini Tuhan, anggur perjamuan ini Tuhan. Biar benar-benar menjadi makanan bagi jiwa kami dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Lewat ini semua kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru
baru Tuhan. Kami berdoa juga mereka ada di rumah masing-masing. Kuduskan, layakkan Tuhan, sucikan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, Yesus. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Amin, Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah supaya dapat mempersiapkan diri, roti dan anggur, supaya kita dapat bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Oh, layakkan, sucikan dan kuduskanlah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Roh Kudus. Saudara yang kekasih, roti yang ada di tangan saudara ada ayat emasnya. Biarlah ini menjadi pegangan buat kita. Biarlah ini menjadi suatu santapan rohani yang luar biasa buat kita, vitamin yang luar biasa buat kita, menjadi perisai di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kita percaya kita tidak sendiri, ada firman Tuhan, ada Yesus Kristus yang lewat firman Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Saudara, saya dapat di sini, saudara, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Mazmur 66 ayat 19. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan kita sedikit lebih tinggi. Dan mari saudara, kita benar-benar persiapkan hati kita dan kehidupan kita. Sebelum kita makan, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ini yang Yesus sudah pilih. Dia mati buat saudara dan saya. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara makan dengan iman, makan dengan percaya, makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Angkat sedikit lebih tinggi saudara. Dengan percaya, dengan penuh keyakinan bahwa perjamuan ini bukanlah perjamuan yang biasa-biasa saudara. Bahwa dengan iman kita percaya bahwa ada persekutuan yang indah. Ada kekuatan di dalamnya. Yang sakit disembuhkan. Kau akan melihat mujizat ketika engkau mengadakannya dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Juru selamat kekasih jiwa kita. Saudara, ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Ketika murid-muridnya dalam keputusasaan. Ketika murid-muridnya tidak berdaya. Dalam kelemahan seolah-olah tidak ada harapan. Mereka dalam perjalanan ke Emmaus, dalam keputusasaan mereka tidak bisa melihat bahkan Yesus yang sudah ada di samping mereka saudara. Keputusasaan membuat mata mereka, mata rohani mereka menjadi buta. Tidak bisa melihat kebenaran. Namun ketika mereka mengadakan perjamuan bersama Yesus, di sana Alkitab katakan, maka terbukalah mata rohani mereka. Mereka mengenal Yesus. Dan ketika itu mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka mendapat pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita saudara. Mari lakukan perjamuan ini dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Sang Juru Selamat yang darahnya sudah mengalir buat kita. Mari sebelum kita minum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Mari minum dengan percaya. Minum dengan yakin kepada Tuhan. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya Yesus. Amin, amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Lewat pengorbanannya kita menerima tempat yang mulia. Mari bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanannya, buat kebangkitannya. Sebab dia hidup pada hari esok. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bahagia menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami sampai saat ini Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan asa yang kudus semua oleh kemurahan dan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah semuanya saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Eni. Puji Tuhan. Doa syafaat GPDI Kedunguni. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Kesempatan ini kami naikkan doa syafaat kami untuk pekerjaan Tuhan GPDI Philadelphia Kedunguni. Tuhan, ambil alih pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar nama Tuhan semakin ditinggikan di Kedunguni, Doro, dan sekitarnya. Berkati keluarga Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu.
dan berlian, Aurel, Tuhan pakai menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga seisi pastori. Berkati para pengurus gereja ya Tuhan, para pelayan altar, bahkan seluruh anggota jemaat, supaya kami bertumbuh dalam iman dan dalam membangun manusia rohani. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru sehingga gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, berkatilah kota Kedunguni, Doro, Kabupaten Pekalongan, berkati wali kota, tingkat kabupaten, Bapak Haji Asip Kolbihi, dan bahkan camat, lurah, RW, RT, bahkan TNI dan Polri. Berkati juga tetangga-tetangga kami, muka, belakang, samping, kiri, dan kanan. Berkatilah dan selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan, Indonesia tercinta. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo beserta Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta seluruh Kabinet Indonesia Maju, bahkan sampai kepada pemerintahan yang paling bawah. Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami bawakan dengan iman dan ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Masih on fire saudara? Haleluya. GPDI Philadelphia Kedunguni on fire. Puji Tuhan. Selamat Paskah saudara. Selamat kita merayakannya dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Sekalipun tidak bertatap muka, tapi tetap ya, Paskah tetap ada telur di rumah masing-masing ya. Sudah dibawa ya saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Kami berterima kasih kepada pengurus, terutama kepada pelayan altar pada malam hari ini, Bapak Winoto bersama timnya yang sudah melayani kita membawa masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, tetap berdoa supaya masih ada kesempatan untuk kita bisa lagi beribadah seperti biasanya ya saudara ya. Semua di tangan Tuhan, tapi intinya kita membangun manusia rohani. Amin. Apapun yang terjadi dalam segala keadaan apapun, kita percaya bahwa kalau Yesus berjalan di depan kita, ada bersama-sama dengan kita, kita pasti peroleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah ini. Nanti kita akan berdoa sekali lagi untuk bangsa kita. Mari arahkan tanganmu. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Tuhan, kami mengangkat tangan memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga sudah mati buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu. Engkau selamatkan bangsa ini Tuhan dari virus corona dan teror-terornya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kiranya kuasa Tuhan yang dahsyat itu melawat bangsa kami, memberkati bangsa kami dan menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayanya Engkau Allah satu-satunya yang dapat memulihkan bangsa kami, yang bisa menangani Tuhan virus corona Tuhan. Hanya Engkaulah Allah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk para petugas-petugas medis yang bekerja di garis depan. Berikan Tuhan mereka penghiburan, berikan kekuatan yang baru setiap waktu Tuhan, berikan sukacita dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang terpapar dengan virus corona Tuhan, yang terbaring dalam sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan tolong, sekiranya masih ada kesempatan untuk mereka disembuhkan, maka Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan pergi oleh kerabat mereka, saudara mereka, mungkin suami, istri Tuhan, anak-anak mereka, Tuhan tolong Tuhan, berikan penghiburan Tuhan, berikan kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah Paskah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai saat ini, Engkau memberkati Tuhan. Para pelayan-pelayan altar Bapak Winoto bersama timnya Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kembalikan berkat berlipat kali ganda dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kiranya curahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, berkat kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, mereka tetap mampu berkata Tuhan Yesus baik. Bahkan mereka semakin antusias mencari Tuhan. Biarlah hati mereka semakin hari semakin erat melekat kepada Tuhan, semakin rindu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan sidang jemaat-Mu dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, pencobaan, dari kerugian dari Tuhan, kecurangan. Lalukan semua itu dalam nama Yesus. Berkati usaha mata pencarian umat-umat-Mu, setiap pekerjaan tangan mereka yang berkenaan di hadapan Tuhan, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberkati mereka tanpa terkecuali. Saudara yang kekasih, Engkau yang membutuhkan pertolongan doa, mari angkat tangan kananmu dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan segala perkaramu kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan, Dia akan menyelesaikan semuanya bagimu. Haleluya Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan, ulurkan tanganmu yang berlobang paku Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Yesus, jamah Tuhan. Jawab doa mereka Tuhan. Biar belas kasihan-Mu nyata dan turun atas mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mengangkat tangan menerima jawaban dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Juru Selamat kekasih jiwa kami. Mari saudara kita arahkan tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan selalu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.